Saya mengucapkan shalom bagi kita semua Bapak Ibu yang ada di rumah. Shalom. Apa kabarnya semuanya, keadaan baik? Amin Bapak Ibu. Saya percaya ketika kita berkumpul dimanapun kita berada, Tuhan akan bersama dengan kita. Kita akan memulai ibadah FH kita pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dan anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami ya Tuhan. Kami nyatakan Engkau baik dan sungguh dahsyat bagi setiap hidup kami. Tuhan Yesus, firman-Mu berkata, di mana 2-3 orang berkumpul bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus, maka Engkau hadir bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Engkau memberkati setiap umat-Mu, baik yang ada di rumah ya Tuhan. Berkat-Mu berkelimpahan ya Bapa yang baik. Biarlah pada malam hari ini ibadah kami mendatangkan sukacita, ibadah kami mendatangkan berkat ya Tuhan. Kami undang Engkau di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau nyatakan betapa dahsyatnya Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselang di pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Sama-sama kita angkat pujian. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya tak terselami pikir.
kami. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Ini setiap kami menyembah-Mu. Yesus baik, sangat baik. Terima kasih, Engkau Allah bagi kami. Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Ucapan syukur kami, Raja di atas segala raja. Hosana bagi-Mu. Bapak yang baik, sungguh kami bersyukur Bapak buat malam hari ini Bapak. Terlebih Bapak buat FA kami Bapak yang pada malam hari ini kami akan live Tuhan. Biarlah Tuhan segala kehidupan kami serahkan ke tangan Bapak. Terlebih Bapak sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapak. Biar Kau bukakan hati kami, bukakan pikiran kami Bapak. Biar setiap firman-Mu menjadi tumbuh dalam hidup kami Bapak. Dalam nama Yesus kami yang bersyukur. Kita sama-sama katakan amin. Salam, selamat malam. Puji Tuhan kita bertemu lagi dalam FA Tanjung Sari ya. Firman kita malam hari ini adalah dalam Mazmur 27 ayat 1 sampai 4. Aman dalam perlindungan Allah. Ayat pertama, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar?
Ketika penjahat-penjahat menyerangku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Suatu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ya, demikian firman Tuhan. Jadi malam hari ini kita akan menerangkan keselamatan. Apakah, coba ditanya ke sebelah kirinya, apakah Anda udah selamat? Amin. Amin. Tuhan adalah terangku. Asal Tuhan terang kita, berarti hidup kita harus sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Ya, apalagi pada saat-saat ini kita nggak usah takut dengan apa yang terjadi untuk di Indonesia, terlebih di seluruh dunia akan mengalaminya. Ya, penyakit corona. Hidup mati semua di tangan Tuhan. Jangan gara-gara corona kita takut beribadah, kita takut pertemuan, apalagi untuk FA ya, untuk di rumah-rumah. Mari saudara-saudara yang malam hari ini mendengarkan firman ini, marilah kita menyerahkan segala kehidupan kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Jadi di sini dikatakan Tuhan adalah benteng hidupku. Asal Tuhan benteng hidup kita, apapun yang kita hadapi kita tetap bersyukur. Amin. Nah, karena segala sesuatunya adalah dari Tuhan. Ya, Tuhan tidak mencari orang hebat, tidak mencari orang kuat, tidak mencari orang kaya. Tuhan mencari orang yang taat, yang mengikuti firman-Nya, yang taat akan firman Tuhan. Amin. Makanya kita yang hidup, kita harus mengerti dengan firman ini. Dan juga firman Tuhan berkata hidup adalah Kristus. Jadi kita sebagai orang Kristen, hidup kita harus dengan Kristus. Mati adalah keuntungan. Maka dari itu kita jangan takut dengan apa yang kita hadapi saat ini. Nah, tapi tetap kita waspada terhadap yang kita hadapi. Misalnya pada saat ini penyakit corona, ya, yang kita nggak tahu asal usulnya dari mana. Totonya udah hinggap, totonya orang udah ada meninggal. Tapi asal kita berpegang pada firman Tuhan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, kita tidak akan takut karena kita tetap hidup. Maka hidup kita ini harus sesuai dengan firman Tuhan. Makanya setiap kita jangan sampai ada masalah yang kita hadapi itu bermalam. Sempat masalah yang kita hadapi sampai bermalam, semuanya dibasi. Udah kita berbuat dosa, hari itu juga dosa itu harus kita lepaskan dari hidup kita. Maksudnya apa? Supaya nama kita itu ada tercatat dalam buku kehidupan. Sia-sialah hidup kita asal nama kita tidak tercatat dalam buku kehidupan. Amin. Apalagi setiap kita orang Kristen, kita harus mengerti apa itu dosa. Jadi dosa itu harus kita tinggalkan, harus kita lepaskan. Jangan sampai dosa itu kita bawa sampai besok pagi. Malam itu juga harus kita hapuskan dari hidup kita. Kita harus mengampuni. Apapun itu kesalahan orang lain, apapun kesalahan kita, harus kita mengampuni. Amin. Karena kita hidup dalam Kristus. Dan kita, apa yang kita hadapi, kita nggak perlu takut. Sekarang masalah ekonomi, masalah semua bermasalah sekarang ini. Pendidikan anak-anak, semua membutuhkan biaya. Sementara kehidupan tambah begitu banyak cobaan, begitu banyak pekerjaan yang nggak dapat dikerjakan lagi karena COVID. Makanya Tuhan adalah benteng hidupku, Tuhan itulah keselamatanku. Jadi asal kita udah hidup dengan Tuhan, berarti hidup kita ini tidak lagi mengandalkan dunia ini. Walaupun kita hidup di dunia ini, semua orang butuh uang. Tapi nggak selamanya uang itu mengatur kita. Jadi kita harus hidup sesuai dengan firman-Nya. Amin. Jadi coba kita lihat dari Amsal 4 ayat 23. Nah, apa dikatakan di situ? Kita harus menjaga hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi kita harus menjaga hati kita. Jangan iri, jangan benci, jangan gampang sakit hati ya. Apalagi kita yang udah mengenal firman Tuhan, yang udah pengerja, diaken, diakonis, semua pemain musik, jangan gampang sakit hati. Amin. Nah, jangan gampang tersinggung. Ikut Tuhan itu memang
capek, sakit, yang nggak mungkin jadi mungkin. Datang sukacita begitu sampai gereja, sampai di FA, kedengaran yang tidak. Oh begini. Jangan sampai begitu. Amin. Nah, karena apa? Di gereja itu yang menghidupkan suasana gereja itu, kebaktian kita itu, ibadah kita itu adalah musik, pujian. Amin. Jadi mari kita yang hidup dalam firman Tuhan jangan lagi gampang sakit hati. Intinya yang ikut Tuhan itu gak boleh sakit hati. Masalah apa yang dibilang orang ini itu biasa. Karena ikut Tuhan itu banyak beban. Makanya gak salah apa yang difirmankan Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasihnya, kasih Allah akan dunia ini, maka dia akan, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Diserahkan anaknya untuk siapa? Untuk kehidupan kita, untuk dosa-dosa kita. Jadi jangan lagi kita udah mengenal firman, udah beribadah, udah memuji Tuhan, gak jauh dari pertemuan, setiap pertemuan ikut, tapi gampang sakit hati. Asal masih gampang sakit hati, percuma. Firman ini berkata, Tuhan adalah bentengku, Tuhan adalah kekuatanku. Dari itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari setiap kita ya yang ada masalah ekonomi, masalah kehidupan, marilah kita serahkan kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Apalagi sekarang ini ya, begitu banyak bencana-bencana yang kita alami, begitu banyak umat-umat Kristen yang yang gak bisa untuk berjumpa dengan Tuhan, ibadah di gereja karena COVID. Mari kita ibadah di rumah. Mari kita buat ibadah di kelompok-kelompok kita. Kita gak bisa di FA, kelompok di rumah. Dalam satu keluarga buat peribadatan, buat ibadah di rumah. Anak, orang tua semua. Jangan sampai kita melupakan, karena hidup ini hanya untuk Tuhan. Amin. Keselamatan kita dari Tuhan, benteng hidup kita dari Dia. Asal Tuhan bilang hari ini kita meninggal, nggak harus corona, nggak harus takut. Memang kita harus perlu jaga. Hidup mati di tangannya. Banyak orang kena corona nggak mati-mati. Itu sekarang ada di Tasik itu, 5 bulan kena corona nggak mati, karena Tuhan nggak mengizinkan dia. Jadi jangan takut dengan apa yang kita hadapi. Percayakan aja. Bangun pagi berdoa, sebelum tidur berdoa, kapan saja mau masak, ibu-ibu semua ya dengar aja Pak puji-pujian, kan hampir semua udah punya gadget kan, buka lagu-lagu pujian, buka khotbah, buka semua, biar hidup tenang. Asal kita hidup bersama Tuhan, berarti hidup kita tenang, damai sejahtera, karena benteng hidup. Nggak ada lagi persoalan. Begitu juga ibu-ibu ya, bangun pagi tidak lagi cerewet mikirin anaknya yang mau sekolah, yang masak. Nah, dengar firman, dengar lagu, buka di gadget. Jadi setiap firman yang dibuka kita renungkan apa arti firmannya, lagu-lagu yang dilakukan apa, biar dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berada menjadi terang, menjadi garam. Amin. Marilah kita yang percaya tetap unity dalam FA kita, walaupun kita jarang bertemu, saling menegur dalam WA, kasih firman, kasih pujian. Jangan lupa Bu, Pak, hari Kamis kita biasa ibadah, bikin ibadahnya di rumah. Nah, jadi saling mengingatkan. Jangan ada FA, WA punya tapi nggak pernah diinin kawannya. Masih hidup enggak? Dibaca aja, enggak pernah dibalas. Jadi kita yang udah mengenal firman, udah mengenal anak-anak Tuhan, harus saling menyapa, amin. Saling memberi kekuatan, saling memberi masukan apa yang dibutuhkan anggota-anggota FA kita, amin. Marilah setiap FA kita tetap maju, tetap unity. Apapun yang kita hadapi ya, jangan takut hidup ini, karena hidup ini sementara. Kita nggak tahu kapan akan dipanggil Tuhan. Cuman kita harus siap sedia. Maka kembali kayak tadi, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Cuman orang Kristen yang mati untung.
Anak Tuhan matinya untung, tutup mata di dunia, buka mata di sorga. Jadi tinggal bagaimana kita supaya bisa bersama Tuhan selama kehidupan kita. Karena nantinya segala kehidupan kita ini, segala tingkah laku kita ini, Tuhan akan lihat apa yang kau perbuat di dunia ini. Layak gak masuk sana atau masuk yang sini yang agak-agak panas. Nah, asal yang layak, oh masuk sini. Jadi setiap hidup ini harus lembut, karena tempatnya juga nanti lembut, bukan panas. Jadi jauhkan dari yang panas. Kehidupan yang kekal itu yang lembut, yang adem, yang dingin. Yang gak kekal yang panas. Maka di dunia ini maksudnya hidup dengan lembut. Nah, karena Tuhan telah memberikan nyawanya, kita sahabatnya, bukan anak-anaknya lagi, sahabatnya. Sahabat yang memberikan nyawanya. Dia telah memberikan nyawanya kepada kita. Untuk apa? Untuk supaya kita damai, untuk supaya kita terang, untuk supaya kita hidup dalam keinginan Tuhan. Amin. Amin. Nah, terima kasih, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita tutup, mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini Bapak, buat firman-Mu. Biarlah Bapak setiap firman yang kami dengar Bapak menjadi firman kehidupan bagi setiap kami Bapak. Biarlah setiap kami Bapak Engkau tuliskan nama kami dalam buku kehidupan Bapak. Biar setiap kami akan hidup bersama-Mu kekal Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Bapa buat bangsa dan negara kami Bapa. Biar Tuhan Kau berikan damai sejahtera bagi bangsa kami. Kau berikan kebijakan bagi setiap pemimpin kami Bapa, baik dari pusat hingga ke daerah. Tuhan, Kau beri kebijakan bagi mereka Bapa. Biar setiap bangsa yang dipimpin mereka penuh dengan sukacita Bapa. Tuhan, kami juga berdoa buat pembina-pembina rohani kami Bapa, baik di pusat, Medan Plaza, gembala-gembala kami Bapa dimanapun berada malam hari ini Bapa, kami serahkan ke tangan Bapa. Biarlah perlindungan-Mu bagi mereka Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat gembala kami di tempat ini, Tanjung Sari Bapa, Bapak Anton Purba Bapa. Biar Tuhan Kau berkati kehidupan hamba-Mu ini Bapa, berkati keluarga besarnya Tuhan Yesus, berkati pekerjaannya, pelayanannya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat umat-Mu Bapa. Biarlah Bapa umat-Mu Kau besertai dimanapun mereka malam hari ini Bapa. Berkat-Mu atas umat-Mu Tuhan, beri kekuatan, kesehatan bagi mereka Bapa. Biar setiap yang sakit Engkau sembuhkan, yang berkekurangan Kau cukupkan, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat kota kudus-Mu Yerusalem. Salam Yerusalem, diberkatilah kota kudus-Mu Yerusalem, diberkatilah ke-12 suku-Mu Tuhan. Biarlah berkat Yerusalem mengalir atas gereja-Mu, berkat Yerusalem mengalir atas setiap suku bangsa, berkat Yerusalem mengalir setiap anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Juga untuk anggota-anggota FA kami Tuhan. Tuhan juga keluarga demi keluarga anggota FA kami Tuhan. Biarlah Engkau berkati, Engkau menjaga setiap mereka, Engkau cukupkan setiap kebutuhan-kebutuhan mereka Tuhan Yesus. Apapun yang mereka kerjakan, biar semua menjadi berkat bagi setiap keluarga Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan, kasih-Mu mengalir atas setiap keluarga, atas setiap umat-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat seluruh anggota-anggota FA kami Bapak, biar Engkau menyertai seluruhnya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini, esok, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Sebelum pulang, mari kita arahkan hati dan pikiran kita. Pulanglah, bawalah anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuasa Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini, esok, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita yang diberkati, sama-sama kita katakan amin.